Di mana dompetnya? Halo Pak, total konsumsinya 68 yuan. Kenapa lihat saya? Juli. Tanggal berapa di Juli itu? 68. Baik, terima kasih. Masih tidak semuanya. Silakan berjalan dengan baik. Ambil tasmu dan ikut saya. Sekarang saya perlu menemukan dompet dan dokumen saya. Di mana kamu hilangnya? Saya akan bantu kamu. Kalau saya tahu di mana kehilangannya, apakah saya akan kehilangannya? Sudahlah. Saya tidak cari lagi. Saya tidak butuh lagi. Kamu langsung menyerah begitu saja? Kamu terlalu mudah menyerahkan. Gak heran kamu dipegang oleh orang lain. Laki-laki dewasa. Apa kamu tidak malu? Apa maksudmu bicara seperti itu? Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya suruh kamu cari dompet. Suruh kamu berdiri di atas kaki sendiri. Kamu bicara tentang saya? Saya cuma suruh kamu cari dompet. Saya sudah menemukan dompetmu. Ambil sini. Orang macam apa ini? Maaf ya. Itu memang kamu. Gila, lepaskan saya. Jangan gerak. Kamu siapa? Jangan gerak. Celana saya belum saya tutup loh. Masih gerak. Lepaskan saya. Kamu berdiri di sana ngapain? Kamu biarkan saya tutup celana dulu. Lepaskan saya. Cepatlah. Kamu gila ya? Kamu mau ngapain? Kamu ngapain? Lepaskan saya. Ini kan yang kamu cari? Ini. Jangan bergerak. Toilet pria saja berani kamu masuki. Apalagi yang tidak berani kamu lakukan? Jangan lupa, saya yang bantu kamu dapatkan dompetmu kembali. Bagaimana kamu tahu? Dia yang mencuri dompet saya. Saya mencium aroma bunga melati putih di badannya. Dan dia juga menabrakmu. Saya rasa saat itulah dia mencuri dompetmu. Tadi waktu kita cari dompet, kebetulan aku mencium lagi aroma bunga gardenia di tubuhnya. Kamu anjing ya? Urusanmu apa? Sekarang kamu bisa jawab pertanyaanku kan? Kamu jawab dulu. Kamu anjing ya? Bosen ah. Aku udah berusaha keras mengingat-ingat lagi. Aku beneran gak ingat aku ngapain aja hari itu. Gimana kalau gini? Kalau kamu gak keberatan? Boleh kasih nomor telepon aku? Nanti kalau ada kabar apa-apa, aku kabarin kamu. Oke? Kalau ingat, aku telepon kamu. Gimana kalau kamu nggak telepon aku? Iya juga sih. Barang-barang di dompet itu penting banget buat aku. Kamu boleh ambil salah satu, buat jaminan. Yang ini aja. Oke, yang ini pasti aku minta balik ya. Kamu jaga baik-baik, nanti harus dikembaliin ke aku. Santai aja. Halo, Lily? Oke, aku sekarang langsung balik ke toko bunga. Ingat ya, kamu harus telepon aku. Tenang aja. Bodoh. Juli. Siapa yang tahu aku ngapain hari itu? Nenek. Nenek, kenapa kamu? Nenek. Dia. Nenek, Kingling kenapa? Lily, cepetan telepon 120. Nenek, cepetan sadar. Nenek. Halo, 120? Shan. Kingling ya? Ada perlu apa? Shan, ada nggak?
Aku telepon dia nggak nyambung. Nona Ju dan Bapak Direktur pergi ke pesta koktail. Belum pulang. Nggak ada. Oke deh. Nanti dia pulang, bilangin aja aku nyariin dia. Baik. Makasih. Shanshan, aku udah nurutin kemauan kamu. Suruh Qingling pergi. Kamu mau pergi kemana sih? Baru aja pulang. Mau pergi lagi kemana? Bu Ying, nanti aku bilang ke ayah. Oh iya, kalau ada yang nyariin aku, nanya-nanya. Bilang aja belum pernah ketemu. Ingat ya, jangan lupa. Shanshan, 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 Shanshan. Nenek. Maaf. Maaf apa? Gak apa-apa. Nenek. Aku lihat mobil sport merah itu. Tapi aku gak yakin yang nyetir Shanshan. Aku pasti bantu nenek cari pelakunya. Biar nenek dapat keadilan. Tianlang, ganteng, pulang duluan. Kenapa gak kasih tahu dari awal? Sambutannya gak serius banget. Lagi rajin latihan ya? Badan kuat nggak? Om tiap hari kirim dokter, ahli gizi, sama pelatih fitness. Buat jagain aku bertahun-tahun. Sekarang aku udah pulih total. Kondisi prima. Ayah pergi jalan sama cewek itu. Aku sekarang langsung hubungin dia, suruh balik jenguk kamu. Anak kesayangan ini. Gak usah buru-buru. Pulang ke hotel kita dulu. Mobil aku, kamu jagain baik-baik gak? Pulang dulu aja, yuk. Paman. Qingling nyari Shanshan. Shanshan udah bangun belum? Bangun? Udah pergi. Pergi? Iya, Kemana? ke luar negeri. Kalau gitu, Paman tahu nggak? Mobil sport merah yang Shanshan kemarin bawa, punya siapa? Mobil sport merah? Maksudnya apa? Shanshan kemarin bawa mobil keluar? Mobil siapa? Siapa yang kasih izin? Dia di sini. Kan belum pernah nyetir. Kok bisa kamu kasih dia? Nyetir sendiri di jalan? Jelasin. Maaf Paman, mungkin aku salah tangkap. Maaf Paman, dadah. Ayah, udah pulang. Tianlang. Kok pulang duluan? Ayah? Kok ayah juga pulang duluan? Liburannya udah selesai? Begitu dengar dari pamanmu kalau kamu sudah pulang. Aku langsung sama tantenan. Buru-buru pulang ke rumah. Tianlang, ayahmu setiap hari menantikan kepulanganmu. Lihat wajahmu, kesehatanmu sudah lebih baik, ya? Zhenghua, kita harus berterima kasih sama kakakmu. Oh iya, juga terima kasih sama ibumu. Pasti dia sudah susah payah merawatmu. Tante Nan, kalau memang tulus berterima kasih pada ibuku, tolong kembalikan posisi nyonya rumah keluarga Duan padanya. Kakak. Kenapa? Tidak rela? Kalau begitu, jangan berpura-pura baik di depan ayah, menjijikkan. Sue King. Lagi kumpul keluarga, tidak bisakah kamu tenang satu hari saja? Sudahlah, jangan diteruskan. Aku sudah masakkan. Ayam putih rebus kesukaan kalian. Zhenghua, jangan biarkan anak-anak berdiri di sini. Kalian ngobrol dulu, sebentar siap. Siapa anakmu? Anak kandung sendiri saja tidak diurus, masa mau menganggap kami berdua sebagai anak? Berhenti berakting. Kamu tidak bosan, kami sudah bosan melihatnya. Kakak. Kamu memang sengaja ingin membuatku marah, ya? Jangan kira karena sudah besar, aku tidak bisa memukulmu. Kamu mau pukul aku? Itu sebabnya aku semakin membencimu. Zhenghua, kamu ngapain? Ini semua karena aku terlalu memanjakannya. Kamu sibuk dulu.
Sebentar makan siang, ya, Tianlang. Ayah, aku naik ganti baju dulu. Tunggu, aku ada yang mau dibicarakan. Apa? Kamu sudah 26 tahun. Beberapa hal tidak bisa ditunda lagi. Sekarang kamu sudah pulang, segera atur waktumu untuk menetapkan pernikahan dengan Shanshan. Buah yang dipaksa tidak akan manis. Ayah dan ibu juga begitu, kan? Untuk hal ini, ayah jangan ikut campur. Aku tidak ikut campur, aku ayahmu. Apa yang tidak bisa aku urus? Baik, kalau kamu memang tidak suka Shanshan, aku akan perkenalkan anak lain padamu. Sunan. Besok, kamu cari para mak comblang itu. Ambil semua foto gadis yang akan diperkenalkan padanya. Selama ini, biar dia pilih sendiri. Foto-foto itu, kalau ditaruh di depanku, aku langsung balik ke As. Kamu. Udahlah. Anak baru pulang, kamu langsung bahas ini. Nggak baik kan? Kasih dia waktu dulu. Udah, makan yuk, ayo. Anak ini bikin khawatir. Aku nggak nafsu, nggak mau makan. Ninggalin anak sendiri. Ini dosa besar banget. Aku beneran anggap kalian kayak anak sendiri. Halo, Gak apa-apa, gak apa-apa. aku khawatir sama mobil ini. Kamu nyari apa? Aku nyari pemilik mobil ini. Cepat jawab, tanggal 23 Juli sore. Jam 6.40. Kamu lagi ngapain? Nona, kamu siapa? Aku Hua Qingling. Cepat jawab aku. Ini penting banget buat aku. Hua Qingling. Aku tahu, aku tahu. Kamu ngapain sih? Kamu berhenti. Hei, berhenti. Halo, tolong tunjukkan SIM Anda. Maaf ya. Nah gitu dong, SIM harusnya diserahkan ke polisi. Nek, aku datang jenguk kamu. Qingling, Sudah baik kan? sudah jauh lebih baik. Ini buat kamu. Cantik banget ya. Wanginya bunga ini paling cocok sama wangi nenek. Nenek wanginya kayak matahari, wangi tanah. Wangi bunga ditambah wangi keringat. Qingling, kamu tahu indera penciummu lebih tajam dari orang biasa? Nek, Lily selalu bilang aku hidungnya kayak anjing. Dia bilang, cuma pakai hidungku aja bisa selesaikan kasus. Mulut sial. Hari ini aku ketemu polisi beneran. Ada apa? Hari ini aku lihat mobil yang nabrak kamu itu. Terus aku kejar mobilnya, ngebut nembus lampu merah, ketangkep polisi. Ngejar mobil bahaya banget. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Semua sudah berlalu, aku juga tidak terluka parah. Lagi pula, orang yang kabur itu. Mungkin hatinya merasa bersalah, nanti akan lebih hati-hati saat menyetir. Sudahlah, jangan dituntut. Keselamatanmu yang paling penting. Nenek Su, tidak boleh. Meski tidak minta ganti rugi biaya pengobatan. Setidaknya minta dia minta maaf ke Nenek Su. Aku pasti akan temukan orang itu. Kalau begitu Nek, aku pulang dulu. Sibuk ya? Minum air yang banyak ya.
Anak yang baik sekali. Entah di mana sinsingku yang malang sekarang. Kartu poin ini simpan baik-baik, bisa dipakai seperti uang tunai. Sudah susah payah mencari, hari ini pasti kutangkap kamu. Kartu bank ini juga kamu bawa, passwordnya tanggal lahir kita. Uang tunai ini juga kamu bawa. Terima kasih. Si miskin. Tampangnya oke, tapi ternyata hidup numpang. Aku tidak temani kamu jalan-jalan, aku masih harus kerja. Maaf, maaf. Ayo pergi. Laki-laki kok pakai wangi bunga cempaka. Kamu menguntit aku? Tanggal 23 malam, jam 6.40. Kamu sebenarnya ngapain? Aku mohon, ini sangat penting bagiku. Aku memohon padamu. Bosen. Bayar. Kalau kamu tidak jawab, aku tidak kembalikan. Dompetnya? Pak, totalnya 68.000. Lihat aku ngapain? Juli. Tanggal berapa ya Juli itu? 68. Oke, terima kasih. Masih bayar. Hati-hati jalan. Bawa tasnya, ikut aku. Sekarang aku perlu cari dompet dan dokumenku. Di mana hilangnya? Aku bantu cari. Kalau aku tahu di mana hilangnya, mana mungkin hilang? Sudahlah, aku tidak cari, aku tidak mau lagi. Gitu aja udah nyerah? Kamu gampang banget menyerah. Pantasan saja kamu dihidupi orang lain. Laki-laki gede. Enggak malu apa? Maksudmu apa sih? Maksudku bukan begitu. Aku menyuruhmu cari dompet. Suruh kamu cari sendiri. Kamu ngomongin aku? Aku menyuruhmu cari dompet. Aku nemu dompetmu. Ambil dan pergi. Orang macam apa sih? Maaf ya. Itu kamu. Gila ya, lepasin aku. Jangan gerak. Kamu siapa? Jangan gerak. Celanaku belum ditarik naik. Jangan aku. Lepasin aku. Kamu akan berdiri aja. Biarin aku narik celanaku dulu. Lepasin. Cepetan. Kamu gila ya? Kamu ngapain? Kamu ngapain lepasin aku? Ini kan? Nih. Jangan gerak. Toilet pria berani dimasukin. Apalagi yang gak berani kamu lakukan? Jangan lupa, aku yang bantu kamu cari dompetnya. Kamu tahu gimana? Dia yang nyuri dompetku. Aku cium wangi bunga kaca piring di tubuhnya. Dan dia juga pernah nabrak kamu. Aku rasa waktu itulah dia nyuri dompetmu. Barusan waktu kita cari dompet, kebetulan cium lagi. Wangi kaca piring di tubuhnya. Kamu sio anjing ya? Urusanmu apa? Kamu bisa jawab pertanyaanku sekarang kan? Kamu jawab dulu. Kamu sio anjing ya? Bosen. Aku udah berusaha keras mengingatnya lagi. Aku bener-bener gak ingat aku ngapain hari itu. Gimana kalau gini? Kalau kamu gak keberatan? Boleh kasih nomor telepon muka aku? Kalau ada kabar, aku kabarin kamu. Boleh kan? Kalau ingat, aku telepon kamu. Kalau kamu nggak telepon aku gimana? Iya juga ya. Barang-barang di dompet itu penting banget buat aku. Kamu boleh ambil apa aja sebagai jaminan. Ini aja. Oke. Yang ini pasti aku minta kembali.
Kamu harus simpan baik-baik, nanti kembalikan padaku. Tenang saja. Halo, Lily. Oke, aku segera kembali ke toko bunga sekarang. Ingat ya, kamu harus telepon aku. Tenang. Bodoh. Julie. Siapa tahu apa yang sedang kulakukan hari itu. Aku pulang. Kamu tahu jam berapa sekarang? Harusnya. Maaf, aku benar-benar ada urusan yang tertunda. Guys, bentar lagi ulang tahun. Awalnya aku mau belikan hadiah ulang tahun untuknya. Tapi sialnya, aku ketemu lagi pria itu. Pria dengan mobil sport itu. Kamu sudah tahu siapa dia? Tapi kali ini aku tidak membiarkannya kabur. Lihat, aku berhasil ambil kartu darinya. Coba lihat. Kamu menghabiskan 2 jam. Pria mobil sportnya? Hilang. Kamu malah bawa pulang kartu poin. Aku lihat. Aduh, ya ampun. Aku kagum sama kamu. Aku. Dah, Sudah sampai. sudah sampai. Ayo masuk. Ayo, masuk. Nenek, Setelah kenal bertahun-tahun, ini pertama kalinya kamu datang ke kamar nenek, kan? Letakkan saja. Ayo. kamar nenek sangat unik. Nenek, gadis kecil ini, apakah dia cucu perempuan nenek? Ini Sinsingku. Ini anakku. Bisa kucium ini? Wangi sekali. Aroma awalnya sepertinya ada aroma jeruk purut. Aroma tengahnya ada aroma melati. Kamu adalah orang kedua yang pernah kulihat memiliki indera penciuman mutlak. Lalu siapa yang pertama? Nek? Anakku, Emu Changyu. Semua yang kulakukan sekarang adalah untuk anakku. Aku ingin parfum yang diciptakan anakku dikenal dunia. Tapi kemampuanku terbatas. Tapi aku tidak akan menyerah. Kingling, kamu mau bikin parfum bareng nenek nggak? Bersama nenek. Aku. Tentu saja aku mau, dong. Kalau gitu, mulai sekarang, aku jadi nenekmu? Gimana? Nek, Kamu jadi cucu perempuan nenek, ya? kamu nggak bakal nolak aku? Masa sih nolak? Kamu mau? Nek, aku dari kecil yatim piatu. Aku cuma mimpi punya keluarga. Makasih, Nek, mau nerima aku jadi cucu. Mulai sekarang jangan cari tempat tinggal lagi. Pindah aja ke sini, tinggal sama nenek. Kita berdua saling mengandalkan, oke? Makasih, Nek. Makasih, Nek. Maaf, Bu, ada urusan di kebun bunga, jadi telat. Kenapa baru sekarang datang? Tadi banyak tamu nggak datang. Sekarang tamunya pada pulang semua. Maaf, besok pasti aku datang lebih awal. Masa aku masih berharap sama kamu? Warungku udah tutup, kamu belum datang juga. Nggak kok, besok pasti aku layanin lebih banyak tamu. Tenang aja, Bu, kamu pergi dulu, biar aku yang urus. Nggak tahu Dinghai di rumahku ngapain suka sama kamu. Kamu istirahat dulu, biar aku aja. Aduh, ya ampun. Aduh, kakiku. Bu, kamu gak apa-apa? Cedera di mana?
Aduh, pinggangku. Bu cedera di mana? Perlu panggil ambulans enggak? Aduh, pinggangku. Gak apa-apa. Aduh, kayaknya leherku juga nggak bisa gerak. Lihat cara kamu jelasin yang jelas banget. Kayaknya nggak parah deh. Kamu ngomong gimana sih? Kamu dokter ya? Tenang, aku bakal tanggung jawab. Tapi sekarang aku ada urusan. Kalian ke rumah sakit dulu. Kalau ada masalah, telepon nomor ini. Siapa gimana sih? Nuduh orang. Nggak bilang maaf sama sekali. Udah aku bilang bakal tanggung jawab. Tanggung jawab ya harus ada sikapnya. Terus kamu mau gimana? Lapor polisi. Nona, lihat dari penampilanmu, kamu pasti orang sukses. Kingling biarin dia pergi, jangan ganggu urusan pentingnya. Tante, luka Anda sudah diperiksa. Begini saja Nona, berikan saja uang dulu kan. Lihat itu saya. Saya tidak akan mengganggu urusan penting Anda lagi, katakan saja berapa yang dibutuhkan. Saya ini penerima bantuan sosial, sekarang ke rumah sakit ini. Pengobatan mahal, begini saja berikan saya 5.000 rupiah. Sisanya nanti saya kembalikan lagi. Ternyata tukang tipu ya? Siapa tukang tipu? Kok malah menyalahkan saya? Jelaskan kata-katamu. Hari ini saya baru sadar. Kalau mau ambil-ambil saja, kalau tidak ya sudah. Simpan uang kotormu. Anak ini, Halo 110? Ada kecelakaan, ada orang yang menabrak kami. Saya adalah pengacara perwakilan Nona Duan, Jen Chua. Biaya pengobatan Nona Duan sudah dilunasi semua. Anda tidak perlu menanggung biaya apapun. Pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan adalah Nona Duan. Ini 2.000 rupiah. Sebagai biaya nutrisi dan perbaikan gerobak sarapan Anda. Anda lihat ada masalah? uang segini bisa beli suplemen apa? Gerobak saya itu tidak berharga banyak, tapi beberapa hari ini saya tidak bisa berjualan. Siapa yang akan mengganti kerugian saya? Ibu Ren, kalau ada yang ingin disampaikan, silakan langsung. Kami tidak butuh uang, yang kami butuh keadilan. Ibu Ren, pendapat Anda sama dengan Nona ini? Saya sial saja. Tante pelan-pelan. Tante. Saya belum pernah lihat orang sebodoh kamu. Kamu tidak bisa membantu, malah merusak. Kamu mau bikin saya mati ya? Bisnis yang bagus dirusak olehmu, saya pasti berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Tante, pengacara itu bicaranya keterlaluan. Saya tidak sadarkan dia menghina Anda. Kamu pura-pura suci ya? Tante, bukan itu maksud saya. Diam kamu. Kalau otakmu masih tidak paham, jauhi anak saya Ahai. Bikin kesal, benar-benar. Tante baru pulang jam segini. Memang nasib saya sibuk terus. Kamu mau apa? Hari ini adalah ulang tahun Ahai, juga hari ibu Anda melahirkan. Dia sedang di luar negeri. Saya datang untuk berterima kasih kepada Anda atas namanya. Bukan urusanmu. Kamu dan anak saya tidak ada hubungan apa-apa. Sayalah. Bibi, ini hadiah untuk Ding Hai. Pergilah. Ahai. Benar-benar kamu. Kamu kembali dari Prancis. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kenapa kamu di sini? Kamu sendiri lupa, kan? Hari ini ulang tahunmu. Aku datang untuk mengantarkan hadiah ulang tahunmu. Lalu kenapa kamu tidak masuk? Bibi masih marah padaku. Jadi kamu terus menunggu di sini. Aku masih bilang, kenapa aku harus memaksa dan tidak pergi? Ternyata kamu akan kembali. Firasatku memang tajam. Akulah. Tidak ada mood untuk mengobrol denganmu. Aku tahu. Terima hadiahnya. Selamat ulang tahun. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jangan boros-boros lagi di kemudian hari. Mengerti? Aku antar kamu pulang. Pindah ke kebun bunga dan tinggal dengan nenek Su juga bagus. Lagi pula hubungan kalian memang selalu baik. Oh ya, King Ling. Tentang pelaku tabrak lari yang kamu sebut, polisi sudah ada petunjuk? Aku sudah ada petunjuk. Mobil sport merah itu muncul lagi. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Cepat masuk, sudah larut malam.
Nanti nenek khawatir lagi. Hanya mengantar Kingling pulang saja. Kenapa baru kembali sekarang? Keselamatan nomor 1. Kamu pasti tidak ingin aku ngebut, kan? Kamu pulang, belum sempat duduk-duduk. Langsung mengantar Kingling. Kamu terpikat si rubah, sampai lupa ibu sendiri. Apa yang kamu bicarakan ini? Usir dia. Lalu kembali menemani Anda? Mulutmu yang kecil ini paling pandai bicara. Hari ini ulang tahunmu. Ibu sudah menyiapkan kue untukmu. Kok kamu tahu aku bakal pulang hari ini? Meski kamu nggak pulang, Mama bakal rayain sendiri. Di rumah buat kamu kok. Makasih, Ma. Liatin apa? Kursus Manajemen Bisnis, Sekolah Bisnis City University. Pasti bisa kenal orang-orang yang punya daya beli. Wah, ngarepin banget ya sama aku. Biayanya berapa? 200.000? Lebih mahal dari mobilku. Duit segitu mana dapet? Ma, aku nggak bakal ngecewain kamu. Kamu emang anak yang baik dan paham banget. Kalau ada kamu di sampingku, aku pasti bisa fokus bangun usaha tanpa khawatir. Tenang aja, aku bakal nemenin kamu seumur hidup. Jadi kamu terima lamaranku? Apa? Aku lagi melamar kamu, bodoh. Kamu melamarku? Ini satu-satunya peninggalan papa buat mama. Kata mama, harus dikasih ke calon menantunya. Mau nggak kamu paken? Aku janji, aku bakal selalu baik sama kamu. Tapi tante belum nerima aku. Setelah nikah, kita berusaha bareng. Biar dia lihat tiap hari kita saling sayang. Saling bantu hidup bahagia. Percaya deh, mama pasti suka sama kamu. Pasti nerima kamu. Kingling, mau nggak kita berusaha bareng? Aku mau. Mulai sekarang, kamu jadi istriku. Kalau udah naik ranjang, kayak beli asuransi. Duit 200.000 itu pasti bisa dapat. Dalam kondisi kayak gini, dia pasti mau bantu. Cepat keluarin duitnya. Suka nggak? Yang penting malam ini, jangan biarin dia balik ke kebun. Biar nenek susah paham. Aku sama Kingling ada masalah. Tujuanku juga tercapai. Cantik banget. Indahnya.
Qingling, Nenek, kamu akhirnya pulang. Kamu, kemana kamu semalam? Tidak menelepon nenek. ponselku habis baterai. Habis baterai. Nenek hampir mati ketakutan, hampir melapor ke polisi. Kamu tahu? Maaf, Nenek. Kamu bikin nenek khawatir sekali. Kemana kamu pergi sebenarnya? Aku kemarin bersama Dinghai. Tapi, Nenek, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak terjadi apa-apa. Nenek. Dinghai melamarku. Aku akan menikah dengannya. Kamu setuju begitu saja? Aku tidak setuju. Nenek, Aku belum paham betul anak itu. Aku tidak setuju kamu menikah dengannya sekarang. Qingling. Keluarlah. Siapa itu? Aku suruh kamu keluar. Tidak mau. Keluarlah. Aku suruh kamu keluar. Tidak mau keluar ya? Kamu keluar dari sini. Kalian berdua, keluar. Ibu bukan Tante. Nenek tua bangka, apa yang kamu lakukan ini? Apa yang kamu lakukan? Kok bisa jadi begini? Tante. Kalian berdua ramai-ramai mengeroyokku, seorang janda. Tidak ada keadilan. Anak yang kubesarkan dengan susah payah, kutunggu-tunggu seperti bintang dan bulan. Kutunggu dia sukses. Kamu, siluman kecil. Dan kamu, nenek tua bangka. Kamu malah membantunya membuat onar. Apa salahku padamu? Tante, bangun dulu. Tante, aku dan Dinghai saling mencintai. Apa katamu? Kamu bilang saling mencintai? Kenapa ini ada padamu? Tante, Kembalikan cincinku. Nenek, Siapa yang suruh kamu pukul cucuku? Aku bakal lawan kamu sampai mati. Tante, jangan seperti ini. Kamu punya aku. Ibu, kamu memukul cucu perempuanku, Ibu. Kamu ngapain? Lepasin aku. Aku ngapain? Kamu tanya aku ngapain? Kamu sendiri yang lakukan hal-hal kacau balau itu. Buat apa kamu beli ini? Ibu, jangan bilang apa-apa lagi. Nenek, maafkan aku. Aku mewakili ibuku, minta maaf ke kalian. Minta maaf? Minta maaf apa? Kamu minta maaf ke dia buat apa? Mereka berdua yang harusnya sujud ke kamu. Ibu, aku mohon jangan bilang apa-apa lagi. Nenek, Aku mohon, nikahkan Qingling denganku. Aku akan buat ibuku dan kamu lihat ketulusanku. Aku cuma mau Qingling, tidak mau yang lain. Mimpi kali kau. Kecuali aku mati. Dasar anak kurang ajar. Kamu mau bikin aku mati, ya? Kamu bangun. Cepat bangun. Kamu bujuk ibumu dulu baru balik lagi. Bangun. Kamu mau bikin aku mati kesal, ya? Maaf, Nenek. Aku akan datang lagi lain kali. Pergi. Aku suruh kamu cepat pergi. Cepat pergi. Gitu aja. Kamu masih mau menikah ke sana? Si nenek tua bangka ini, berani-beraninya perlakukan kami berdua begini. Aku nanti pasti balas dendam berlipat ganda ke mereka. Katakan, buat apa aku besarkan anak laki-laki ini? Dapat istri langsung lupa sama ibu. Cincin peninggalan ayahmu buat aku aja, kamu sembunyi-sembunyi kasih ke dia. Katakan, aku susah-susah begini, aku ngapain sih? Aku
Ahai, ahai. Ahai. Ahai, kamu ngapain sih begini? Biar kamu nggak kecewa. Aku belajar mati-matian. Anak laki-laki lain main bola. Ngejar cewek, aku di perpustakaan demi jadi wartawan. Waktu magang, aku begadang tiap hari sampai subuh. Tahan 3 bulan, turun belasan kilo, baru dapat kerja tetap. Kamu suruh aku nikahin cewek punya koneksi buat istri. Aku lihat cewek kaya, mata langsung berbinar. Dari kecil sampai gede. Aku nggak pernah ngel sama kamu. Aku tahu, tapi Kingling dia. Hubunganku dengan Hilik cuma salah paham. Aku nggak ada rencana nikah sama dia. Serius. Kenapa sih? Cuma kalau udah komitmen sama dia. Nenek Subaru mungkin kasih duit ke aku. Tapi aku nggak mau kamu ngorbanin diri. Cuma buat duit. Di dunia ini, tanpa koneksi susah banget maju. Sekarang sekolah bisnis itu, satu-satunya kesempatanku buat cari koneksi. Kingling sekarang harapan terakhirku. Bu, aku harap ibu jangan potong jalur terakhirku. Seserius itu? Kamu janji nggak bakal nikah sama dia? Ini cuma taktik nunda, aku sumpah. Bu, aku bakal nikah sama cewek yang ibu suka. Yang ini aku berani jamin. Ahai, aku percaya Tante Ren. Suatu hari nanti bakal terima aku. Kita nggak bakal pisah. Kalau kenyataan terlalu jauh dari mimpimu, kamu mau gimana? Aku bakal pelan-pelan jalan ke arah itu. Pelan-pelan jalan, suatu hari pasti sampai. Naif banget. Mimpimu apa? Mimpiku. Mimpiku itu parfum yang aku dan nenek kembangkan. Bisa launching. Dan cuma perlu pergi ke mall. Udah bisa lihat karyaku. Kamu tahu itu butuh duit berapa? Di Eropa Amerika, ngembangin satu parfum butuh waktu bertahun-tahun sampai puluhan tahun. Bisa habis ratusan ribu sampai jutaan. Gak apa-apa kok. Duit bisa pelan-pelan dicari, ditabungkan. Lagi pula, aku sama nenek udah mulai nabung. Suatu hari pasti cukuplah tabungannya. Dan aku sekarang udah ngerasa sangat bahagia. Kenapa? Soalnya aku nggak kekurangan apa-apa. Aku punya temen, kerjaan, mimpi, sama nenek. Dan ada kamu. Pikun. Penyakit pikun. Pikun sementara. Sinsin belum ditemukan. Bagaimana? Seharusnya tidak ada masalah, kan? Tidak masalah besar, tapi butuh istirahat lebih banyak. Sweking baru saja menelepon saya. Dia sangat khawatir denganmu. Dia berharap kamu bisa dirawat di rumah sakit untuk observasi beberapa saat. Dia benar-benar bilang gitu? Iya, kalian berdua kakak adik selalu punya hubungan baik. Aku harap kamu bisa lebih perhatikan kesehatanmu sendiri. Jangan buat Sweking khawatir terus. Aku akan perhatikan. Kalau gitu aku dulu. Baik, sudah tahu kamu tidak betah di rumah sakit. Terima kasih. Sampai jumpa. Changyu. 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 Cepat cari Sinsin, sudah hampir terlambat. Cepat. Nenek, Anda salah orang, saya. Changyu. Ibu tidak berguna. Sinsin tidak ketemu, parfum pun belum selesai. Suster, Ibu tidak punya muka untuk menemuimu. Nenek, Anda salah orang. Saya bukan Changyu, Nek. Saya temani Anda cari Sinsin. Ayo kita cari Sinsin. Saya benar-benar tidak ada. Changyu, ibu benar-benar tidak punya muka untuk menemuimu. Cepat cari, ibu tidak punya waktu lagi. Baik-baik, begini, saya temani Anda cari Sinsin. Saya antar Anda pergi. Changyu, cepat cari Sinsin. Ayo, saya temani Anda. Baik. Kamu adalah anakku,
MU Changyu. Lalu siapa Sin itu? Putrimu. Dia dibawa pergi orang. Kalau begitu, nenek hidup sendirian? Saya tidak sendirian. Saya masih punya seorang cucu perempuan. Nenek, kenapa? Tidak enak badan di mana? Kamu siapa? Saya. Tadi saya bilang apa saja padamu? Anda mengira saya adalah anak Anda. Maaf, Kamu mau kemana? aku pulang. Sekarang aku sudah baik-baik saja. Nenek, biar aku antar kamu saja, supaya hatiku lebih tenang. Kamu benar-benar orang baik. Terima kasih. Nenek, Terima kasih banyak, anak muda. semua bunga ini kamu yang tanam? Ini aku dan cucu perempuanku yang menanamnya. Hari ini benar-benar merepotkanmu. Lihatlah kondisiku tidak baik hari ini. Jadi tidak mengajakmu masuk ke dalam rumah. Tidak apa-apa. Nenek, kamu istirahat saja di dalam rumah. Kamu benar-benar orang baik. Kamu akan mendapat balasan yang baik. Terima kasih doa baiknya, Nenek. Kalau begitu aku pergi. Sampai jumpa. Maaf. Malam-malam memanggilmu keluar. Tidak apa-apa, aku sudah bilang, selama kamu butuh. Kapan saja bisa cari aku. Sebenarnya aku belakangan ini menghadapi sedikit masalah sulit. Butuh sedikit dana untuk perputaran. Aku tidak tahu apakah kamu nyaman atau tidak. Berapa banyak? 200.000. Aku akan bayar sesuai bunga bank. Aku tidak percaya kamu orang yang tidak tulus dalam hubungan. Kamu. Orang yang memperlakukan hubungan seperti kamu, aku tidak akan membantumu. Ahai. Kamu minum sampai begini, mabuk ya kamu. King Ling, dana cadangan parfummu. Sudah menabung berapa? Nenek bilang, sudah lebih dari 200.000. Kasih uangnya padaku. Ahai. Ahai. Bagaimana? Ahai. Ahai. Kamu mau kemana? Makan sesuatu dulu. Kamu minum banyak sekali kemarin. Bilang padamu ada gunanya? Aku ingin membantumu. Kalau begitu pinjamkan 200.000 padaku. 200.000. Buat apa butuh uang sebanyak itu? Biaya sekolah. Aku perlu ikut sebuah kursus. Kursus apa sampai semahal itu? Jangan-jangan kamu ditipu? Aku ditipu. Kamu pikir aku seperti kamu? Kalau gak mau pinjamin ya gak apa-apa. Bukan gak mau pinjamin. Tapi uangnya juga bukan di saya, ada di nenek. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sudahlah, aku dari awal juga gak berharap sama kamu. King Ling, Nenek, kalian berdua,
Dari pagi-pagi udah berdiri di sini ngapain? Nenek mau kemana? Saya mau beli sayur sedikit. Nenek. Nenek, apa kamu tidak enak badan? Nenek duduk dulu, aku belikan kamu air minum sebentar. Changyu, jangan pergi. Sin sebentar lagi pulang. Nenek, apa yang kamu bicarakan? Aku Dinghai. Kamu Changyu. Jangan pergi. Nenek, Jangan kamu pergi. aku pacarnya Kingling, Dinghai. Changyu, Jalan itu apa-apa sih, mau mati ya? Hui. Nenek, kamu tidak apa-apa kan? Dinghai. Kamu bisa ke sini? Kamu kenal aku? Kenapa aku gak kenal kamu sih? Kamu ke sini, kalau ibumu tahu. Dia bakalan cari masalah lagi sama Kingling. Tidak akan kok. Cepat pulang kembali saja. Aku lupa beli sayur. Ini di mana sih? Aku mau beli sayur, kamu cepat pulang saja. Baik. Kamu pulang saja. Ada apa dengan nenek ini ya? Ahai, kok kamu bisa ke sini? Kenapa gak lihat nenek? Dia keluar rumah. Bagus sekali, Tuhan sendiri yang membantu aku. Lihat tuh kamu sudah berkeringat. Tidak apa-apa. Biarkan aku bantu kamu. Terima kasih. Saya datang. Aku bersihkan kamar nenek juga, yuk. Oke, sekalian aja. Santai aja, bersihinnya pelan-pelan. Kingling, ada air nggak di sini? Ada, di lantai bawah. Aku haus, mau ambil air. Aku ambilin. Makasih. Maaf, Nek. Aku terpaksa melakukan ini. Nanti aku bakal baik sama Kingling. Ahai, capek ya? Ini teh herbal buat kamu, buat nyejukan badan. Changking barusan nelpon. Suruh aku balik ke majalah dulu. Ke majalah? Jangan-jangan suruh kamu kerja lagi. Belum tahu, lihat dulu aja. Cepetan pergi. Makasih ya. Cepetan.
Nek. Sini bahaya, aku anterin nenek. Nek, kamu kenal aku? Nek, Kamu Changyu? Aku cari Sinsin. 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 Nek. Aku tahu Sinsin di mana. Aku tahu Sinsin di mana. Kamu tahu Sinsin di mana? Cepetan bawa aku cari Sinsin. Ikut aku. Cari Sinsin, Sinsin. Ikut aku, sana, di sana. Bawa aku cari Sinsin, Sinsin. Nek kenapa? Ini mana? Sinsin ada di dalam. Sinsin. 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 Nek. Kamu masukin 6 angka di sini. Nanti kita ketemu Sinsin. Sinsin. Ini. Ulang tahun Sinsin. 9, 3. Nenek, masih sedikit lagi, jangan berhenti. Oh 2, benar. Benar? Sinsin adalah Sinsin. Sehari maksimal tarik 20.000. 93122, besok aku ke loket lagi, tarik 18.000. Untuk mengumpulkan 20.000 biaya sekolah. Aku bisa masuk ke dunia baru sekolah bisnis. Aku akan mendapatkan lebih banyak kesempatan. Nenek, Jinghai. Apa yang terjadi? nenek, dengarkan penjelasanku, kamu sendiri yang memaksa aku. Membawa kamu ke sini. Aku? Benar-benar. Bukan itu. Bukan, Dinghai. Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kamu lakukan? Tidak, ayo ikut aku, ayo kita pergi dari sini. Nenek, aku tahu kamu selalu menentang aku berhubungan dengan Kingling. Tapi menyalahkan aku seperti ini, terlalu menyakitkan hatiku. Bukti apa yang kamu punya bilang aku menipu? Aku jelas-jelas dengar kamu bilang, kamu mau tarik 20.000 dulu hari ini. Lalu besok ke loket lagi tarik 18.000. Totalnya 20.000, kan? Benar, kamu ke Kingling. Pinjam juga 20.000, kan? Pak Polisi, apa yang saya katakan semuanya benar. Saya juga tidak tahu, dia menipu saya ke bank. Menyuruh saya masukkan kode sandi, lalu uangnya diambil keluar. Ahai, Bu, kamu tidak apa-apa kan? Siapa hantu sial yang bikin kamu sampai ke sini? Ini nenek sial itu lagi kan? Baiklah, hari ini kita hitung semua utang lama dan baru sekaligus. Tanya saja apa yang anakmu lakukan, hari ini dia. Bu, stop bicara. Ini tempat apa menurutmu? Tadi kamu bilang dia pinjam 20.000 dari siapa? Benar Pak Polisi, dia pinjam 20.000 dari cucu saya. Saya tidak setuju. Benar itu, dia sama cucu saya, hubungan pacaran. Jangan memuji dirimu sendiri terus. Bu. Aku nggak pernah ngakuin Kingling. Nek. Waktu itu aku mabuk banget, beneran gak ingat. Aku ngomong apa sama Kingling. Tapi aku gak pernah resmi minjem duit 20 juta ke Kingling. Aku akan gak tahu kartu ATM itu. Ditaruh di belakang figura. Kok kamu tahu ada di belakang figura? Kok kamu tahu? Oke,
Udah jelas nih urusannya. Enggak. Ahai, cepetan jelasin. Ini salah paham. Tunggu dulu. Bu, kamu keluar dulu. Aku mau ngomong sama polisi sama Nek. Kamu keluar dulu. Bu, aku janji bakal aman. Sebenarnya aku nggak mau ngomongin ini. Maaf ya, Nek. Pak polisi. Aku curiga Nek kena pikun. Lokasi kartu ATM itu dia yang kasih tahu aku. Dia yang maksa ke ban, dia juga yang maksa ambil duitnya. Ini mana mungkin? Nggak mungkin lah. Nek, 2 kali kamu hilang, aku yang cariin. Tapi Nek, tenang aja. Aku nggak berencana kasih tahu Kingling soal ini. Soalnya aku nggak mau dia khawatir. Kalau nggak percaya, bawa Nek periksa ke rumah sakit. Nanti kelihatan aku bohong atau enggak. Dia bener juga sih. Nek. Aku anterin kamu pulang ya. Nggak usah diantar, aku bisa pulang sendiri. Jinghai. Soal hari ini. Jangan kasih tahu Kingling ya. Maksudmu soal kamu sakit? Aku emang nggak ada niat ngasih tahu dia. Jinghai. Hari ini, kalau beneran aku yang sakit, aku minta maaf ya. Gak apa-apa. Nek. Aku tulus sama Kingling. Cepetan pulang, nanti ibumu nungguin lama. Aku pergi dulu ya. Ahai. Boleh aku masuk? Aku mau minta maaf langsung ke Tante. Ibuku masih marah. Dia nggak mau ketemu kamu. Kingling. Untuk sementara, kita jangan ketemu dulu. Kita tenangin diri masing-masing. Kenapa Ahai? Apa kamu beneran marah? Neneknya. Kalau kamu beneran mikirin aku, tolong deh. Jangan dateng cari aku dulu. Oke kalau gitu. Butuh waktu berapa lama? Kenapa kamu maksa aku? Kenapa sih kamu? Aku udah cukup menderita, penghinaan nenekmu ke aku. Masih nggak bisa aku telan. Tolong dong, kasih aku waktu buat napas. Ahai. Maaf ya. Nenek bilang dia lagi pikun, jadi timbul salah paham. Suruh aku minta maaf. Tapi Dinghai sama tantenya masih marah. Tante emang dari dulu nggak terima aku. Gimana nih? Sejak ada cowok mobil sport itu, aku jarang dengar kamu sebut Dinghai lagi. Kalian berdua udah lama nggak kontakan ya? Iya. Dinghai baik banget ke aku. Tapi ibunya nggak terima aku. Percaya deh, ibuku pasti suka sama kamu. Nerima kamu. Hei, mikirin apa? Menurutku, hati-hati nanti Dinghai cari. Cewek bule pirang mata biru. Dia nggak akan. Halo toko bunga lili, ada yang bisa dibantu? Tebak siapa? Siapa? Shan, kamu udah pulang?
Dasar nggak punya hati, akhirnya kamu kontak kita. Besok jam 10 pagi sampai bandara. Sayang, kalian jemput aku ya? Pasti dong, kita kangen banget sama kamu. Besok aku jemput tepat waktu. Kamu dateng, kok nggak ke kantorku? Aku lagi inspeksi hotel, tunjukin yang bagus ya. Ayo, cari aku buat apa? Begini, hari ini aku lihat Ju Siping. Dia bilang padaku Shanshan pulang hari ini. Aku cuma basa-basi, bilang mau jemput dia di bandara. Kebetulan aku ada rapat. Udah, stop. Kalau kamu gak mau adikmu mati muda, jangan dekat-dekatkan aku sama dia. Shanshan itu kenapa sih? Apa kurangnya? Dari segi wajah, latar belakang keluarga, kemampuan, sifat, mana yang kurang? Ya ampun, kalimat itu lagi. Gak bisa ganti kata-kata lain apa? Pokoknya, kamu gantikan aku jemput dia. Mengingat hubungan keluarga kita yang dekat. Ini yang terakhir kalinya. Kingling, Shanshan. Oh, baru pulang? Waktu berangkat juga gak bilang-bilang. terburu-buru banget, sampai papa aku aja gak sempat dibilangin. Lili mana? Kok Lili gak dateng? Dia suruh aku jemput kamu. Di toko cuma dia sendiri. Dia suruh kita buruan ke tempat dia. Oke, ayo. Aku ke toilet dulu. Ya, sana. Ahai. Maaf ya. Lagi-lagi kamu, kok bisa di mana-mana ketemu dia? Tianlang, Kamu mau apa sih? umumkan hak milik dong. Kita lama gak ketemu. Aku mana tahu, jangan-jangan kamu direbut cewek lain. Mulai sekarang, kamu milikku. Aku benci disentuh orang lain. Kamu gak tahu? Jangan banyak omong dulu. Ayo kita pergi. Kenapa? Malu ya? Katanya gak suka aku, ternyata cuma pura-pura. Kalau gitu, gimana kalau besok kita daftar nikah aja? Gila kali kamu. Shanshan, aku duluan ya. Kamu kan mau jemput aku, kok bisa pergi sendiri? Pulang dulu dong. Kamu salah paham. Aku bukan mau jemput kamu. Aku mau jemput pacarku. Pacar? Kapan itu? Kok aku gak tahu? Dasar kamu bohongin aku, pura-pura banget sih. Kita udah kenal berapa lama? Kamu punya pacar apa enggak? Masa aku gak tahu? Tolong dong, pinjam beberapa menit, jadiin pacar aku bentar. Dia pacar saya. Saya. Duan Tianlang, kau kenal dia? Namanya siapa? Kingling. Namanya Kingling. Saya juga sudah klaim hak di wajahnya. Dia pacar saya sekarang. Maaf. Lepaskan, brengsek. Kingling, kau gila? Kau kenal perempuan gila ini? Tentu, kami teman baik. Sepasang orang gila. Kau berhenti. Kau berhenti. Kau mau apa sebenarnya? Apa sih? Hubunganmu sama dia apa? Saya sama dia tidak ada hubungan apa-apa. Lalu kenapa dia ciummu di depan saya? Dia orang sinting. Cepat bilang, hubunganmu sama dia apa? Baik, baik. Nona, saya jelaskan pelan-pelan, oke?
Oh begitu rupanya. Kenapa tidak bilang dari dulu? Saya khawatir lama sekali. Tapi kurasa kau salah paham. Hari kejadian itu, Tianlang masih di Amerika. Yang nyetir mobil pasti bukan dia. Lalu siapa dong? King Ling, sudah lama sekali kejadiannya. Lagi pula nenek Su sudah sembuh, kan? Sudahlah, jangan diselidiki lagi. Dulu kan kau paling benci orang yang tidak bertanggung jawab? Kenapa malah suruh saya lepaskan si jahat itu? Sudahlah, kalau mau cari, silakan. Tapi saya peringatkan, jangan ganggu Tianlang lagi. Koper kamu mana? Koper saya. Cepat, cepat. Mau apa kalian? Eropa seru ya? Cuma bangunan tua berdebu. Semuanya kelihatan sama. Kurasa dengan pacar, kemana saja surga. Kami teman. Belum dengar? Saya mau nikah. Nanti datang ya. Kau setuju dengan rencana ayahmu? Memang ada pilihan lain? Oke, tidak ganggu kerjaanmu. Lain kali ngobrol lagi. Dengar ya. Telepon internasional mahal. Saya hubungi lagi setelah pulang. Shan, dia kenapa sih? Dipeluk, dicium, dipeluk lagi. Lalu diajak ngomong, ayo daftar nikah. Bener-bener gila, sinting banget. Pura-pura jadi pangeran berkuda putih. Mobil tua sok ngajak kencan. Tianlang, nikah aja sama Shanshan. Cukup, Sueking. Lanjutin lagi, aku turunin kamu loh. Udah, nggak usah ngomong, jangan marah. Badan dan wajah oke. Harga diri. Masih ditaksir. Aku potongin kue buat kamu. Kok tiba-tiba baik banget sama aku? Bikin deg-degan, nggak nyangka. Selama aku patah hati ini, kamu yang nemenin aku. Ngobrol, curhat. Anggap aja balas budi. Berarti kamu punya perasaan sama aku, ya? Kamu masih belum ngerasa putus asa sama aku? Aku udah siap-siap ditampar. Makasih ya udah nemenin aku pas lagi susah. Oh, liburnya ternyata habis hari ini. Jam ini aku terima, ya. Buat kenang-kenangan. Kok kamu pulang? Kok jadi kucel banget? Kamu ke Prancis jadi seniman jalanan, ya? Tolong ambilkan air. Hari ini Minggu, kok kamu tahu aku di sini? Aku kan kenal kamu. Dasar kamu. Cuma buat dapat uang lembur doang. Lagi sibuk apa? Lihat nih. Laci dan lemari udah penuh. Aku mau rapihin. Data-data di sini. Pelakunya yang kamu bilang, polisi udah ada petunjuk belum? Aku udah ada petunjuk. Mobil sport merah itu muncul lagi. Ngambil foto-foto ini buat apa? Ini kayaknya foto pas pesta ulang tahun perusahaan, ya? Mobil sport merah. Nggak mungkin kebetulan banget, kan?
Pak Duan, Kita kenal? bisa duduk ngobrol sebentar? Ada perlu apa? Ada sedikit. Mobil yang sama. Telah parkir di basement Hotel Zhengtai. Saya sudah konfirmasi tentang foto ini. Entah apa yang kamu ingat. Saya tahu kamu adalah pemilik mobil ini. Ceritakan identitas dan tujuanmu. Saya cuma disuruh orang. Kalau begitu, orang yang menyuruhmu, dia mau apa? Keadilan dan penjelasan. Maka seharusnya kamu serahkan foto ini ke polisi. Sebagai penonton, saya menasihati kalian berdua untuk lebih realistis dan bijaksana. Jadi, Mau beli fotonya. atas dasar apa saya? Foto ini meski tidak terlalu jelas, tapi masih bisa dikenali bahwa yang menyetir adalah perempuan. Karena kamu pemiliknya. Pasti orang yang menyetir punya hubungan dekat denganmu. Kamu mengancam saya. Tidak. Saya sedang bernegosiasi denganmu. Karena saya juga tidak tahu harus bagaimana. Walaupun saya beli foto ini, apa gunanya? Saya tidak percaya kamu tidak punya salinannya. Kalau kamu mau beli, saya akan hapus foto ini dari HP saya. Saya tahu aturannya. Kamu bisa tenang. Berapa yang kamu mau? 100.000. Berapa katamu? 50.000. Lebih 1 sen pun tidak akan saya berikan. Saya mau tunai. Beri saya 10 menit. Saya tidak menyangka kamu yang mengajak saya. Saya sudah bawa ke bengkel 4S, sudah diperbaiki. Kamu yang mencuri mobil saya dan menabrakkannya, kan? Tidak, saya tidak pernah menyetir mobilmu. Shan. Jangan bohong, kamu tidak bisa menipuku. Sungguh tidak, kamu panggil saya cuma untuk tanya ini. Kamu masih tidak mau jujur pada saya, ya? Tianlang, mau saya katakan apa? Bukannya sudah kamu katakan, sungguh tidak ada. Saya sudah cek. 24 Juli, kamu pergi ke Singapura. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Bicaralah yang sebenarnya padaku. Apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 23 Juli? Aku tidak ingat, itu sudah terlalu lama. Kamu bisa melupakan hal buruk yang kamu lakukan? Baiklah. Aku ingatkan kamu. Sudah ingat belum? Bukankah ini mobilmu? Shan. Serahkan dirimu ke polisi. Larikan diri bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah.